selaku Kepala Regional Nabatul Jatim. Yang saya hormati Ustadz Sulaiman, yang saya hormati tim Nabatul yang telah menjalankan suksesnya acara ini, yang saya hormati Bapak Ibu calon tamu Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, inna hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan pada hari ini kita dapat tercurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Bapak Ibu tentunya diberikan kesehatan sehingga bisa rawuh, bisa datang di Hotel Asana dalam acara manasik. Saya juga mengucapkan terima kasih pula pada Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya yang seharusnya hari Ibu bersama keluarga bisa berkumpul dengan keluarga, menyempatkan waktu untuk kita mendapatkan bekal ketika kita nanti berangkat ke Tanah Suci. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya singkat padat untuk pembukaannya karena mungkin nanti acaranya juga panjang, materi yang kita berikan juga banyak. Oke. Pada hari ini Bismillahirrahmanirrahim, acara manasik di Hotel Asana Tulungagung kita resmi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Acara selanjutnya apa Pak bilang? Pemaparan. Kita kembali ke laptop biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata semangat semua ya Pak Bu. Sebelumnya saya mengucapkan sekali lagi mohon ngapunten kalau mohon maaf ya Bu, yang mungkin tidak bisa bahasa Jawa. Ada yang bisa bahasa Jawa, ada yang sakit, ada yang boten. Ada yang bisa dan tidak bisa. Jadi dipun silent karena pentingnya acara ini. Insya Allah kalau dokumentasi nanti kita masukkan di grup. Sudah ada yang masuk grup belum? Belum niku mengke sing saya mawon nggih. Nanti ketika kalian Ustadz jenengan tidak tepu di Ustadz. Tidak tapi Ustadz kalau capek insya Allah, tapi untuk jamaah Nabatul insya Allah sehat-sehat semua. Tidak ada yang capek. Tidak ada yang kata capek. Pokoknya mulai sekarang
pikirannya harus diisi positif. Ya Allah, aku ini kuat. Kalau segala sesuatu kita sudah dipilih sama Allah, berarti Allah pasti memberikan kekuatan kepada kita. Yang penting apa yang dalam pikiran kita, prasangka kita itu adalah sama, dan nanti apa yang diperasakan Allah untuk kita. Itu Ibu. Jadi satu, bahwa nanti HP-nya di silent atau dimasukkan ke atas. Nanti kalau butuh intinya perlu dokumentasi, nanti dikirim di grup ya Bu. Saya senang nanti sampai rumah yang gangguan HP tolong nanti dibuat status nggih. Alhamdulillah manasik bersama Nabatur keren. Ayo teman-teman semua umrohnya bersama Nabatur. Gitu nggih? Wah mantap. Selamat datang Bu Umi. Selamat datang Abah, monggo. Ini ada Bu Anissa di depan. Monggo duduk depan. Itu aja. Jadi nanti kita insya Allah akan bersama-sama. Kalau sudah seperti ini, kita sudah menjadi satu keluarga. Jadi tidak ada lagi jamaahnya A, jamaahnya B, jamaahnya C. Semua akan dirangkul oleh Nabatur sama. Oke? Bukan berarti, oh ini jamaahnya Bu Anissa harus saya nomorkan 1. Oh ini jamaahnya Mbak Dodi harus saya nomorkan 2. Bu Sofi, Umi Sofi harus nomor 3. Semua adalah sama. Makan jenengan yang kami berikan sama. Baju yang kami berikan juga sama. Koper yang kami berikan juga sama. Tapi belum ada yang menerima koper kan? Belum ya? Jadi mohon maaf karena melimpahnya produksi, sehingga kami pun juga harus sabar. Oke, insya Allah nanti sebelum tanggal 15 atau tanggal 15 kita sudah distribusikan. Itu Cik, Bapak Ibu. Nah, nanti pembekalan-pembekalan yang lain tentang sabar, bagaimana kita meninggalkan Indonesia menuju Mekah, Madinah itu akan diberikan sama Ustaz. Ibu, badan saya hanya memberikan materi apa saja sih, kesepakatan apa saja sih yang jenengan ambil di Nabatur. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu sesampainya di sana, kok begini ya, gitu ya, Bu. Nanti kita diberikan bekal yang luar biasa sehingga kita nanti mantep, padem, mantep hatinya pas ketika berangkat. Ya, apapun itu kita sudah mengambil keputusan adalah yang terbaik dari Allah, pilihan Allah. Tidak semua orang bisa dipilih Allah seperti ini. Bukan mereka yang kaya, bukan mereka yang punya jabatan tinggi, bukan mereka yang cantik, bukan mereka yang tua ataupun muda. Allah itu adalah memilih yang tepat, Bu. Allah itu pasti memilih orang yang tepat. Itu penjenengan-penjenengan semua yang dipilih Allah untuk berangkat ke Baitullah. Makanya nanti gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita ke Baitullah. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan dibuat tidur melulu, jangan dibuat belanja melulu. Nanti ada waktu ibadah, ada waktu belanja, ada waktu tidur atau sehari. Dan pokoknya gunakan waktu. Jangan lupa selalu sebutkan Nabatur Jawa Timur ya Bu, untuk selalu amanah bisa membersamai jamaah-jamaah berangkat ke Baitullah. Itu Ji, Bapak Ibu. Baik. Ada yang ditanyakan sampai di sini Bu? Terus yang kedua, tidak boleh meninggalkan tempat jika tidak, maksudku meninggalkan tempat tidak balik kalau tidak sesuatu yang penting sekali atau urgent atau penting yang harus ditinggalkan. Oke Bu? Begitu Ji? Oke. Sampun sepakat? Oke, sepakat. Mbak Retno, ini saya tidak tahu Bu, materi yang pertama yang diberikan apa. Saya manut ya Bu. Saya manut materi yang mana yang diberikan ya Ustadz, mohon izin ngapunten. Monggo. Jadi kita akan berangkat pada hari Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025 dengan Lion Air, Boeing-nya JT, jadi nomor pesawatnya itu JT108. Itu nomor booking kita di Lion.
Oh, 21.15 kita sudah sampai di Jeddah. Berangkat dari Bandara Juandanya itu 14.15, kemudian sampai Jeddahnya nanti 21.15. Nah, nanti sholat duhurnya Bapak Ibu, karena memang kita 4 jam sebelum keberangkatan itu harus sampai bandara. Ya, ada lanjutan? Jadi tanggal 14-15, tanggal 25 itu kita berangkat, tanggal 14-15 itu kita harus terbang. Kemudian 4 jam sebelum keberangkatan, 4 jam nanti kita belikan rundownnya ya Bu, insya Allah kita kirimkan itinerary-nya, jadi diperhatikan, insya Allah bosan sah mencatat ya. Jadi insya Allah nanti itinerary sudah nanti karena kenapa itinerary itu tidak kami berikan fisik apa jadi per kertas Bu, karena takutnya hilang. Tapi kalau saya kirimkan lewat HP, nanti Ibu kebawa kemana-mana kebawa. Oh, besok acaranya siapa ya, radonya apa gitu, besok jadwal apa gitu. Jadi 4 jam sebelum keberangkatan kita sudah wajib sampai Bandara Juanda. Nah, kalau yang dari Tulungagung ada enggak? Itu slide selanjutnya ada Pak? Ada, oke. Kemudian nanti kita pulangnya Lion Air tanggal 8 September, hari Senin kembali Ibu. Jadi kalau kita itu Senin berangkat, hari pulangnya tanggal, karena kita 16 hari 8 September 2025, nanti berangkat pulangnya itu jam 1 Bu, jadi tengah malam. Biar kita dari Bandara Jeddah itu 1.45 Bu. Jadi dari Bandara Jeddahnya itu kita pulangnya, terus manut saja ya Mbak Bu, kalau itu ya manut saja gitu. Next. Nah, next ada Mbak lanjutnya. Oh, di perkapan. Nah, nanti Bapak Ibu kalau kita berangkatnya berarti sampai bandara itu jam 10 maksimal. Jam 10 dari bandara, berarti yang dari Surabaya maksimal adalah jam 10 tepat harus sampai di Bandara Juanda. Oke, Pak Dodi. Oke, jadi jam 10 tepat nanti harus sampai di bandara. Nanti koordinasi dengan Umi Sofia atau dengan Pak Dodi. Oke. Terus kemudian yang dari Tulungagung nanti stay di kantor Nabatur ya, yang dipakai itu yang di Bawang Jaya itu nanti pukul 3 pagi. Nggih, Pak. Jadi 3 pagi yang Tulungagung nggih, yang Tulungagung ya. Tanggal 3 pagi wajib sampai di yang Tulungagung nggih. Ini karena ada Tulungagung, ada Kediri, ada Surabaya, nggih. Tulungagung Trenggalek. Oh, ada Nganjuk. Ya. Jadi biar nanti kita berangkatnya sama-sama, yang Sidoarjo langsung ke bandara ya, Pak. Jadi yang Sidoarjo langsung ke bandara, sampai sana jam 10 pagi harus sampai bandara nggih. Karena kita harus kita harus nyetempelin istilahnya tiket dan lain sebagainya di sana, Bu. Kemudian nanti yang Tulungagung berarti jam 3 pagi harus sampai di kantor Nabatur jam 3 pagi. Yang Tulungagung sinten nggih kok lali itu. Tulungagung Trenggalek. Tulungagung, Bu, nggih. Jam 4. Nggih, 4 pagi. Nggih. Itu 4 pagi wajib. Nganjuk sama nggih? Nganjuk nanti saya yang langsung. Oh gitu. Yang Surabaya bisa langsung ke Juanda? Iya, Nggih. Bu Anissa boleh apa ke Kediri atau ke Kediri atau ke Bandar langsung? nanti saya koordinasi. Oh gitu, oke. Oke, boleh. Kayak gitu, nggih. Saya kira itu. Terus kemudian ada yang tanyakan lagi sampai di sini, Pak, Bu? Betul? Sudah paham, nggih? Amin, nggih. Terus kemudian saya jelaskan lagi tentang tas atau yang perlu dibawa. Kita kan nanti ada koper 2 nih, Bu. Koper besar dan koper kecil. Untuk koper besar yang masuk dalam bagasi
Kemudian yang koper kecil masih masuk dalam kabin pesawat. Jadi yang koper kecil nanti jangan tenteng sendiri. Terus kemudian yang koper besar nanti dimasukkan ke bagasi oleh tim kami. Oke? Jadi nanti ibu yang merasa, aku gak gawa tas kecil lain, gak gawa apa, koper kecil ngeribet-ngeribet, gak apa-apa, tapi harus laporan ya Bu. Karena kami harus menghitung jumlah kopernya jenengan itu berapa yang masuk ke dalam bagasi, berapa yang jenengan bawa. Oke, paham? Tas lempang itu nanti isinya tas paspor, kemudian isinya paspor, kemudian isinya barang-barang kecil. Oke, nanti biasa kalau dari bandara saya ceki satu-satu Bu. Saya ceki apakah nanti itu mesti saya keluarkan. Masuk sini Bu, masuk sini Bu. Mesti kita ceki satu-satu. Oke, biar nanti ibu aman, visa aman, paspor aman, tiket aman, itu ya Bu. Itu pokoknya satu tempat lubang di depan itu khusus untuk dokumen. Itu nanti pasti di bandara pasti diceki Mbak Retno satu-satu. Ya, itu ya Bu. Lanjut Mbak Retno. Kemudian koper besar itu kan kita 16 hari Bu, menyesuaikan. Mau ibu bawa baju berapa monggo, 5 setel monggo, 6 setel monggo, 16 setel juga monggo, tidak apa-apa. Kalau males nyuci, okay. Tapi Bu di sana itu juga banyak kan yang sudah ke sana itu di depan hotel kan ada toh Jokowi. Kalau sekarang Prabowo sekarang kan gitu ya. Itu paling sekarangnya berapa 100-100an. Itu J, paling 100-an ribu itu. Kalau ibu males bawa dari rumah, ya, mungkin ibu mau bawa 5 setel aja lah. Nanti kalau kurang beli di sana atau saya cuci, tidak apa-apa. Tapi paling tidak bawa 6 ya Bu. Jangan bawa 3 lah. Kalau 3 kasihan nanti uangnya habis karena terkadang di sana itu bajunya ada yang mahal, ada yang murah. Nah, ibu nanti bawanya 5 atau 6 setel saja, ya. Itu terus pakaian dalam bapak-bapak juga gitu. Kalau bapak sih aman, paling bawa sarung, bawa atasan koko udah selesai ya Pak. Gak pakai lipstick, gak pakai ini ya. Gak kayak ibu ribetnya, Masya Allah. Mau pergi sehari itu loh, so bawa ganti 3 kali. Pagi, nanti ketika di Jogja itu pagi di Malioboro pakai hitam, kemudian nanti di Becici itu pakai putih, kemudian nanti di Breksi itu pakai kuning gitu. Ribet kan mak-mak itu ya. Saya maksudnya Bu. Saya itu paling dimarahi kalau suami. Lo ngorong di no arep lu setahun gitu. Sak lemari ini gawa pisan gitu ya. Itu ya Bu. Jadi itu pakaian dalam secukupnya. Nggih, monggo. Mau bawa 5, mau bawa 10, mau bawa 16 monggo. Itu sesuai kebutuhan yang kira-kira. Jadi pakaian tidur, misalkan pakaian tidur, bapak-bapak bawa kaos, bawa sarung ya Pak. Sarung dibawa, paling enggak bawa sarung 4 atau 3 enggak apa-apa. Nanti dicuci. Kalau bapak-bapak saya enggak terlalu banyak ini Bu, enggak terlalu banyak anjuran. Karena bapak-bapak itu enggak ribet. Paling sarung koko gitu gitu. Kalau ibu-ibu itu walah Gusti. Ampun saya. Gitu. Jangan membuka aib Pak. Itu jadi pakaian tidur monggo, mau bawa daster berapa monggo. Kalau saran saya itu pakai jilbab yang besar Bu. Ketika kita pakai daster mau sholat maghrib, daster yang panjang itu tinggal kasih jilbab, nggak masalah. Itu Terus kemudian bapak-bapak kain ikhram dan sabuk untuk pria dan baju gamis putih 2 setel untuk wanita. Nah itu sudah dijelaskan di situ nggih Pak, Bu. Terus kemudian legging, lah kan perempuan lagi kan, gitu. Kalau bapak-bapak nggak mungkin pakai legging Bu. Nah ini ribetnya minta ampun bapak-bapak lagi, gitu. Legging dalaman gamis perempuan. Saya takutnya nanti agak terawang-terawang ya Bu. Kalau di sana kan juga ini ya. Jadi bawa legging atau bawa androk yang tipis, dalaman yang tipis seperti rok itu mungkin bawa 5 kayak atau berapa 3 atau berapa gitu ya Bu. Tapi jangan 1, 2, paling tidak lebih dari 3 ya. Paling tidak lebih dari 3. Tapi jangan 16 ya Bu. Kalau jangan 16 bawa baju 16, bawa legging 16. Ya.
Di sana itu kita mau pakai baju seharian enggak ada baunya, enggak ada keringat juga. Menurut saya baunya wangi-wangi aja. Tergantung dari pemikiran kita. Kalau kita baunya wangi, ya bawaannya wangi. Tapi kalau bawaannya di sana maunya pesing, ya pesing terus. Mau dicoba Bu? Jangan ya Bu. Cukup saya saja yang mencoba ya. Cukup saya saja yang mencoba. Ketika saya adalah satu jamaah bukan Indonesia, orang luar lah intinya. Allah, ya kau ngambil kok pesing toh. Kini nih atus pegang. Benar Bu? Apa yang saya cium setiap hari? Pesing, bau pesing setiap hari. Akhirnya ya Allah, astagfirullah, jahat banget nih mulut saya kan gitu ya. Makanya nanti kita ngomongnya di sana soal yang baik-baik saja ya Pak Bu, sehingga nanti insya Allah kalau baunya harum, mau bau apapun kita harum, biar nanti harum terus bawaannya gitu. Kemudian masker dan botol spray. Maskernya dapat nggak Mbak? Dapat tapi sebagian ya Bu, nggak terlalu banyak, paling dapatnya cuma berapa? 10? Oh, maskernya dapat 5 Pak. Saya nggak tahu dapat, ternyata Mbak Retno pelit. Dapatnya cuma 5 Bu. Mencegah batuk dan masalah udara kering. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti di bulan Agustus itu ya panasnya nggak panas yang ekstrim ya Bu. Mudah-mudahan ya nanti di angka 339. Kalau enggak ya angka 38. Karena itu masih suasana panasnya ya Bu. Jadi tolong nanti jangan lupa bawa masker tambahan, kemudian bawa spray air itu yang buat semprot-semprot Bu. Tapi bukan untuk wudhu gitu. Mohon maaf nanti nggak tahu nanti Ustadz gitu tentang spray yang untuk wudhu, saya nggak paham itu, nanti tolong dipahamkan gitu. Boleh kalau spraynya besar. Oh spraynya nanti dipahamkan sama Ustadz gitu. Ya Bu, itu nanti bawa spray buat kalau pas panas terserah. Ya, Ibu jangan lupa juga krim. Bapak juga krim membawa krim. Ustadz itu begitu loh Bu, jadi saya itu agak gimana. Lanjut Pak. Nah, koper dikumpulkan 2 hari sebelum keberangkatan di kantor penyelenggara koordinator terdekat. Oh begitu Bu. Jadi nanti 2 hari sebelum keberangkatan mohon koper itu diantar ke tempat yang menjenengan daftar kemarin ya Bu. Diantar, terus kemudian nanti karena itu akan ada pemasangan, daripada masaknya nanti pakai temtek di bandara, terus kita ke susu. Oke, lebih baik diantar Surabaya, Bu Sofi, Kediri, nanti ada siapa? Bu Eli, terus kemudian ada Bu Anissa, terus kemudian nanti Mbak Aziza ya Bu. Mbak Aziza biar koordinasi dengan saya nanti, oke. Itu banyak loh Bu, nanti ya. Makanya harapan saya nanti Ibu sepulang dari sini syiar Bu, syiar dengan MBA dengan ini barcode-nya Nabatul. Insya Allah sepulang dari sini nanti syiar bareng-bareng Bu, kita bercerita, mudah-mudahan itu nanti rezeki wasilah kita semua dengan bisa berangkat kembali. Jangan aku es tua aja gitu Bu, insya Allah nanti bisa kok. Kita bisa berangkat dari sini, nanti setelah kautur dari sini kita bercerita, ceritanya yang baik-baik ya Bu, yang jelek gak usah diceritakan. Oke, biar menjadi rahasia ilahi. Betul deh. Gitu. Terus kemudian nanti dikumpulkan 2 hari sebelum keberangkatan ke kantor penyelenggara terdekat. Begitu Bu. Ada yang ditanyakan? Sebelum selanjutnya masih ada yang bingung? Dalam Bu Ali. Apa? Sekedar sama ribut ibu. Oh boleh. Nanti kursi rodanya dipun wrapping. Datang bandara, maka kan enten sing tukang wrapping niku, takeng wrapping niku. Otomatis sing bandara niku harus bentuk sampun diperpak Bu. Sampun di napa namine plakban. Oke, jadi makanya dimasukkan bagasi. Oke. Tapi kalau kemarin itu saya belum tanya Bu, belum tanya apakah ada biaya atau enggak, nanti biar Mbak Retno yang menanyakan untuk biaya masuk itu ada atau tidak, nanti jangan dikabari. Itu nanti diinformasikan di grup-grup itu. Nanti Bu Eli, report. Nanti yang Kediri, insya Allah biar di tempatnya Bu Eli aja, tidak apa-apa.
Boleh, biar di sana saja, nanti tetap bisa kita bawa. Itu aja. Tuh ada lagi Bu dari Trenggalek. Berat kopernya 20 kilo. Oke. Dalam 20 kilo. Jadi koper besar 20 kilo, koper kecil 7 kilo. Tapi koper kecil masuk ke pesawat, ke atas pesawat maksudnya yang kita bawa itu Bu, di raknya pesawat itu, di kabin namanya. Kalau yang di koper besar itu masuknya di bagasi. Jadi begitu koper yang sudah diserahkan ke kami, itu sudah menjadi tanggung jawab kami Bu. Nanti Ibu, makanya yang penting-penting nggak usah dimasukkan ke koper besar. Jadi nggak usah dimasukkan ke koper besar, yang penting-penting itu masuknya ke koper kecil. Karena apa? Koper besar kita sudah diserahkan ke kami, itu menjadi tanggung jawab kami, dan jenengan akan berjumpa dengan koper jenengan ketika di Jeddah nanti. Jadi nggak usah capek-capek ngurusi koper. Koper tinggi, ayo terima, nggak usah Bu. Di hotel Bu. Di hotel ya Ustaz. Oke. Nah di hotel. Jadi nanti koper itu akan ketemu jenengan di hotel. Ketemu pun di bandara paling hanya lewat karena itu masuk bagasi. Oke. Begitu di Jeddah juga akan lewat saja Bu. Jadi tidak usah, oh kayak koperku kok digolong, tidak usah khawatir. Itu sudah diurus oleh tim kami. Jadi Ibu tinggal berangkat, duduk manis, naik pesawat, senyum manis, tersenyum-senyum, goyang-goyang gitu ya Bu. Nah, yang penting nggak senyum sendiri, ya. Itu. Nah, ada kaos kaki sama sesuai kebutuhan. Bagi wanita disarankan membawa sarung tangan yang telapak tangannya terlihat. Laki-laki, perempuan lagi kan Bu, ribet buatan perempuan. Tapi bangga buatan menjadi perempuan. Bangga Bu, bangga banget bangun tidur terus mandi, sholat. Seharusnya kita jalan-jalan, masak, habis masak ngedusin putune, gitu. Saya itu katanya punya putu, tapi katanya punya tadi mbah itu leren, tapi ternyata tambah. Pagi nyiapkan makanannya putu, ngedusi putu, belum berangkat nanti berangkat kerja di bidung putu, gitu. Tuh, nah telapak tangan. Jadi ada, saya betul nggak bawa nih. Jadi sudah ada yang punya semua Bu? Sudah bawa? Contohnya mana Bu? Barat ada buat contoh nggak? Oh ya, jadi ada yang pakai telapak tangan ini ya Bu ya. Nah, sandal alas kaki yang mudah dilepas, sandal jepit atau sandal slop, tapi yang kuat ya Bu. Sandal slop yang kuat atau sandal jepit yang kuat. Tuh, oke. Terus kemudian sajadah tipis. Sajadah tipis itu kenapa? Jika Ibu nanti ketika waktu nunggu di Jeddah, kan kita mau berangkat nih, kita istirahat sebentar di tempat istirahat, mungkin ada waktu untuk sholat isya. Nah, Ibu sholat isya aja di situ. Oke. Maghribnya, asarnya di pesawat atau duhur, jamak duhur ya Ustaz. Oke. Jadi duhur ke asar itu bisa dibawa. Kemudian sebelum kita berangkat, nanti di lantai 2 atas itu pas waktu mau berangkat kan masih ada waktu nih Bu. Makanya jangan mepet-mepet masuknya ke istilahnya ke gate-nya itu, ruang tunggunya pesawat, jangan mepet-mepet. Kita jeda waktu paling tidak 1 jam sudah masuk, kita bisa sholat di situ. Bisa sholat duhur, kemudian di asar. Oke, terus kemudian nanti maghribnya monggotan nanti dijelaskan jamak takhir isya. Nah, kalau masih jam 7 kan kita sampai jam 21 kan masih masuk isya nih. Di Jeddah. Bisa di Jeddah. Itu nanti dijelaskan sama Ustaz ya. Itu terus kemudian sajadah tipis itu bawa tipis kecil saja Bu ya. Terus mukonanya juga yang tipis juga tidak apa-apa. Gak usah bawa mukena juga tidak apa-apa sih Bu. Kan baju kita panjang-panjang gitu. Kalau bawa atasan saja tidak apa-apa. Terus sunscreen, krim pelembab, lip balm, pelembab bibir. Ini bapak-bapak wajib bawa juga ya Pak, tidak apa-apa ya, biar tidak pecah-pecah. Tuh bawa madu sudah dari kami. Bawa krim. Madu nanti insya Allah diberi sama Mbak. Kalau nggak diberi nanti tak mintakan, ya Bu, biar disiapkan. Krim wajah. Krim wajah, lip balm. Krim wajah boleh mau pakai apapun. Vaseline Vaseline juga boleh.
Tahu tak suruh beli punya saya? Mau tak Bu? Mau tak? Berapa Pak? Berapa Tat? Apa? Krim saya berapa? Terus kantong kresek besar untuk baju kotor. Nah, jangan lupa bawa ibu bawa kresek. Yang kantong kresek besar itu paling tidak bawa 2 apa 3. Jadi buat apa? Nanti buat ini apa namanya baju yang dengan kotor yang belum sempat kecuci dimasukkan kresek dulu Bu. Karena di sana tidak ditempatkan dan tidak diberi tempat baju kotor jadi dengan antisipasinya adalah kresek hitam dimasukkan setelah nanti ngumpul mau dicuci mau tidak masalah. Jadi nggak nyamburat bareng sama punyanya teman-teman yang lain, saudara yang lain jadi siap kresek hitam dimasukkan mau dicuci sewaktu-waktu kan bisa gitu. Ada ditanyakan Bu? Nah, paham Perlengkapan mandi, Pak Bu, di sana memang disiapkan, cuman kan tidak seberapa daripada nanti gantian. Bapak Ibu bawa alat mandi sendiri sabun, sampo, sikat gigi, bawa yang cair itu kalau bisa. Bawa yang sabun yang cair atau samana mau makan apa ketika siaran, jangan lupa selalu cuci tangan pakai hand sanitizer itu. Terus perlengkapan mandi sudah. Nah, perlengkapan mandinya kalau cair jangan lebih dari 100 ml ya Bu. Nah, misalkan beli ini lebih dari 100 ml, jangan beli botol di toko di toko-toko perabotan plastik itu, beli botol yang kecil-kecil, nanti samponya dimasukkan ke situ. Yang penting satu itu jangan lebih dari 100 dalam. Parah malah bagus itu. Samponya rentengan boleh, malah bagus. 1 buah, boleh. Sabun cuci juga beli yang cair juga nggak apa-apa Bu, yang sasetan itu. Kalau selama beli sasetan ada, kita beli sasetan saja. Gitu, boleh. Topi lebar Bu, karena hari sekarang itu Agustus lagi panas, tapi nggak panas yang ekstrim seperti Juli ini ya. Juli ini lumayan panas sampai 42. Mudah-mudahan nanti yang di Agustus tidak. Topi lebar jangan lupa dibawa. Topi lebar, itu dibawa. Halo, buat selfie, buat selfie oke. Buat tangan panas juga oke. Kacamata hitam. Kacamata hitam. Jangan lupa itu. Biar tebus ada. Kalau ada kacamata sudah seperti ini terus sudah punya frame yang dia double ini nggak apa-apa Bu. Ya, jadi nanti jangan lupa pakai kacamata hitam dibawa, topi juga dibawa, itu. Terus tas pinggang untuk menyimpan uang, kaos dalam berkantong. Oh itu tas lempangnya kita aja ya Bu ya, itu cukup. Terus kunting lipat untuk tahalul jika diperlukan. Bu, saran saya kalau bawa gunting bawa tas besar ya Bu, jangan ke kabin, jadi ke tas bagasi, dilempit dimasukkan di dalam baju. Boleh. Wah, yang penting jangan di kabin ya Bu. Wah, koper besar saja. Kalau bisa dimasukkan ke dalam baju, jangan ditenteng. Pokoknya jangan ditenteng ini. Yang apa itunya potongan kuku, terus gunting, jangan pisau ya Bu, gunting aja. Masukkan ke tas bagasi, ke koper yang besar. Itu. Monggo yang masing-masing, tapi ya di sana memang ada daripada nanti pinjam-pinjam, itu misalkan satu kamar bawa satu, dari satu kamar nanti siapa bawa satu saja, nggak usah bareng-bareng, itu. Terus gunting lipat, gantungan baju, ini sepele tapi penting banget, ya, gantungan baju, tapi bawanya ya jangan 16 Bu, bawa 5 itu aja cukup, bawa 5. Terus nanti biasanya ibu-ibu karena memang cendelanya itu terkadang itu dicantolnya di jendela. Padahal bawah jenengan itu orang lalu lalang dan di bawah jenengan itu terlihat Ka'bah di situ Bu. Nanti di sama Pak Reto. Jadi ketika saya lewat itu astagfirullah, kayak apa ini jamaah kok ya, keren dalam kayak gitu. Itu. Jadi kelihatan Bu.
Dari bawah kelihatan Pak. Ya. Terus kemudian kotak makan boleh. Begini, nanti saya bawa kotak makan boleh, botol air minum untuk mengisi air boleh. Jadi gini Bu, antisipasi. Hotelnya di Mekah itu kan tidak sama dengan hotel yang di Indonesia. Jaga ini kalau di sana berjubel, karena yang datang bukan kita sendiri, bukan orang Indonesia toh, dari orang sedunia. Ketika nanti ibu di sana rame, udah bawa nasi kotak, bawa kotak aja dibawa ke tempat makan, ambil, bawa turun ke hotel. Itu, oke. Solusinya seperti itu. Kalau di sana jelas rame kalau di Mekah Bu, dan butuh kesabaran yang luar biasa kalau di Mekah, ya. Kecuali kalau ibu nanti mau upgrade ke apa Pak? Ke tower, ke Zam-Zam yang ada zamnya, terus kemudian di sofa or seat, gak apa-apa. Tadi gak berjubel, ya berjubel, tapi ya gak nemen-nemen gitu. Tapi kita isinya kan sedunia, ya Bu, ya. Tuh, dan perlengkapan sholat, mukena, sarung sudah, jaket, karena kita juga antisipasi Ibu untuk di pesawat kan dingin, boleh membawa jaket, oke? Tapi insya Allah cuaca di Mekah, di Madinah itu tidak bisa diprediksi. Terkadang kita itu kayak saya kemarin itu seharusnya musimnya bukan musim hujan, tapi setiap hari juga hujan. Itu jadi situasi di sana itu tidak bisa kita pikir, tidak bisa jauh dari pemikiran kita. Itu baju ganti, pakaian dalam suasana persiapan sudah, kacamata hitam, tisu kering, tisu basah, monggo tisu kering boleh membawa Bu, yang tipis-tipis saja, yang kecil-kecil saja, jadi tidak merepotkan yang lain. Jadi tisunya itu bawa tisu basah mungkin bawa 2 atau 3 gitu aja. Al-Quran kecil untuk membaca ketika jenuh di dalam pesawat, tapi di HP itu kan ada bukan ada. Boleh bawa Al-Quran kecil boleh. Kalau tidak bawa ya juga tidak apa-apa. Di sana di Masjid Mekah Madinah itu kan sudah disiapkan. Tapi kalau ibu mau membawa boleh untuk mengisi kejenuhan ketika kita di dalam pesawat. Itu. Terus kemudian tas lempang isinya ini obat multivitamin, keperluan uang secukupnya untuk ATM. Nah, obat-obatan itu insya Allah kita akan berikan Bu. Cuman obat-obatan itu adalah obat-obatan yang pratama, kayak paracetamol turun panas, diare, terus emah, terus vitamin, terus kemudian apalagi Pak? Diare, obat batuk pilek itu aja. Tapi jika ibu memiliki anjuran dokter obat lain, mungkin ibu ada penyakit, riwayat penyakit lain, wajib dibawa. Mungkin ada diabetes, harus wajib membawa obat dokter. Mungkin sewu, ada yang mungkin jantung juga dibawa. Itu yang wajib dibawa adalah yang anjuran dokter. Karena kami tidak menyediakan. Kenapa? Karena itu petunjuk dokter yang kami tidak bisa menyediakan. Ngantuk Bu? Ngantuk? Lanjut Mbak biar segera ini. Nah ini larangan Bu. Nah larangan-larangan ini yang harus Ibu Bapak perhatikan. Kalau sini sudah saya sampaikan, terus kemudian Ibu pelanggarnya, itu bukan tanggung jawab kami. Jadi larangan-larangan inilah yang harus Bapak Ibu perhatikan. Karena ketika larangan ini, sekali lagi saya patur ke Bapak Ibu, ketika larangan ini Bapak Ibu langgar, berarti bukan tanggung jawab kami. Sepakat ngoten nggih? Sepakat. Jadi tidak boleh membawa bagasi pesawat lebih dari 20 kilo. Karena kalau lebih dari 20 kilo berarti biaya ditanggung oleh Bapak Ibu semua. Tanggungan kami adalah 20 kilo saja. Terus kemudian tidak membawa handbag, tas tenteng ke kabin pesawat lebih dari 7 kilo. Jadi yang koper kecil itu Bu, tidak boleh lebih dari 7 kilo. Kalau lebih dari 7 kilo berarti Ibu harus masuk bagasi, karena kemarin sudah diisi 20, 7 kilo itu berarti membayar.
Jadi kalau masuk kabin ya udah kurang aja dari 7 kilo. Mungkin bisa diisi apa, makanan kayak atau apa gitu ya. Paham Bu? Tidak membawa barang yang membahayakan ke kabin pesawat seperti pisau, gunting, koter, korek api, makanan yang berbau menyengat seperti duren. Siapa lagi, Pak? Pete. Nanti petenya di sana banyak, Bu. Sambal terasi. Sambal terasi. Oke. Kelotok boleh dimasukkan ke tas besar, Bu. Ke tas besar, ke boleh, tidak apa-apa. Membawa makanan wajib masuk ke koper besar, ya, Bu. Wajib, tapi jangan cairan, ya. Maksud jangan cairan yang lebih kalau dia. Ibu dari sini kadang-kadang kan gini. Tapi tolong nanti jangan makanannya enak. Apapun yang jadi rasakan ibu, makanannya adalah enak. Sebenarnya masakannya itu masakan Indonesia, cuman karena bumbunya bumbu dari sana, otomatis terkadang kan ada yang tidak sesuai dengan lidah kita, Bu. Tapi bilang aja, walah enaknya gitu aja. Saya yakin ibu akan merasakan enak. Oke, jadi itu. Jadi boleh membawa sambal terasi, tapi jangan di kabin ya, Bu. Di koper besar. Boleh bawa abon. Boleh bawa apa namanya? Apa yang dikeringkan, keringan, lauk keringan, tapi di dalam di koper besar. Itu ya, Bu, jangan di kabin. Sekali ini kabin itu boleh, tapi makanan ringan, kayak roti, kayak camilan gitu aja, Bu, biar aman. Itu ya. Boleh, Bu, mau bawa. Nanti kalau bikin banyak ya, Bu, nanti pas di bandara ketemu saya dikasih 1 tepa aja. Mengharap. Itu ya. Udah. Ada lanjutan lagi, Mbak Retna? Oke. Oke, atau enggak? Tapi aku boleh minum, Bu Ila. Seyogyanya lah baju ikram itu ditaruh tas koper kecil dengan rendah. Amargi nawa, itu langsung ngambil mikot di situ, mandi, baju ikram langsung sholat kan, biasanya di situ, ambil mikot di situ langsung lihat di situ. Nah, khawatir saya kalau ditaruh koper besar, nanti nyari-nyari dulu ya kan, masih susah lah istilahnya. Apalagi nanti langsung dinaikkan bis misalnya. Nah itu alangkah baiknya lebih ringkasnya tuh ditaruh koper kecil memang. Kan di bawah terus lah koper kecil lah itu. Hanya itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada nilai tambahnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Abah, sorry, sampun ditambahi itu. Insya Allah nanti hal itu akan dijelaskan kan Ustadz. Nanti itinerary-nya seperti apa, nanti insya Allah kita kupas di sini. Nanti kita jelaskan di sini. Nanti bagaimana apa istilahnya jadwalnya nanti seperti apa, nanti insya Allah kita kupas di sini. Oke. Terus ini jangan sampai ketinggalan. Jadi 2 ini adalah pakai kunci sedang mencari hotel adalah jam dan pintu 3, WC 3. Makanya kenapa WC 3 itu dinamakan adalah WC kenangan, WC yang punya arti. Karena itulah tempat orang-orang untuk janjian, Bu. Janjian di situ. Saya pun kalau di sana janjian, aku di WC 3 ya, gitu. Karena saya tinggi ya kadang aku di sini gitu. Kelihatan. WC 3 itu turun langsung masjid. Dari hotel langsung pelataran masjid. Sudah pintu 79. Deking Fat itu. Udah masuk langsung. Saya Sinten sing pengen. Tuh, koordinasi aja dan koordinatornya itu di Villa Hilton. Tapi kalau yang di Mekah, yang di Madinah insya Allah sama. Sama maksudnya apakah nanti itu di Garden Tulip atau di Makarel? Gus, katanya orang-orang gini, Bu, katanya peribahasanya gini. Rego gowo
Betul, Ci? Terus kalau di hotel itu Bu, nggih, terkadang itu kan tidak disediakan air minum nih Bu, nggih. Tapi Ibu nanti antisipasi sendiri, inisiatif sendiri. Bawa botol minum dari rumah itu diisilah di masjid, itu kan banyak sekali. Daripada yang keempat membadalkan saudara saya, kelima bawa membadalkan saudara saya, monggo asalkan kuat, tapi jangan diforsir ya Bu. Kalau Bapak Ibu mau membadalkan, insya Allah nanti koordinasi dengan Ustaz, biayanya berapa koordinasi dengan Ustaz untuk badal. Misalkan Bapak Ibu, aku wis capek, aku pengen membadalkan saja, enggak apa-apa, nanti koordinasi. Oke, terus kemudian nanti kalau masih Ibu kuat, monggo silahkan, mau 7 kali, mau sehari 2 kali, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi saran saya jangan dipaksa, oke? Jangan dipaksa. Kalau membadalkan misalnya nggak kuat, ya udah minta tolong, Ustaz, saya mohon dibantu untuk membadalkan saudara saya. Itu ya. Saya itu sudah mau leren sama travel tahun 2018 kata. Terus saya mau leren Bu, jangan leren Bu, ayo bangkit lagi. Itu jamaah, biar nanti kita sama-sama paham ya Bu. Kasihan itu nanti koordinatornya. Koordinator itu paling kasihan loh, yang mendaftarkan jenengan. Terus paling kasihan kalau tiba-tiba jenengan membatalkan sepihak, terus sampai naik dewe kan kasihan. Sedangkan beliau sudah dibayarkan ke kami, maksud saya seperti itu. Jadi Bu, paham sih? Paham. Dan nanti kalau surat pernyataan ini bisa nemui Mbak Retno nanti. Lanjut, ada lagi Mbak Retno, titipan sampean? Aku lupa ya Mbak. Makanya yang mau dijemput keluarga boleh, monggo tidak apa-apa. Tapi koordinasi ya Bu, sehingga ketika jenengan pulang saya nggak mencari penjenengan semuanya. Pokoknya kalau pulang, kalau pas kondur yang bersama saya, ya nanti bareng. Itu harus, kalau tidak bareng harus ngatur Mbak Retno, biar kami tidak mencari. Loh Bu, gue ingin akhirnya saya nggak pulang. Ini kejadian Bu. Berangkatnya bersama kami, pulangnya rencananya bersama kami. Tapi pulangnya itu pulang sendiri. Lah, saya tuh nunggu sampai di kamar mandi sampai kita cari-cari, saya telepon nggak bisa karena si kesalahan kami juga nggak telepon anaknya. Akhirnya kami telepon anaknya, ternyata orangnya sampai di rumah. Nah, makanya besok kalau memang yang dari Trenggalek, Nganjuk, Blitar, Kediri, tolong aku mau bareng bersama kami pulang perginya harus tetap koordinasi. Apapun itu koordinasi sama koordinatornya, oke? Gitu. Senang banget Bu besok. Maestronya dereknya jenengan. Senang banget. Siapkan, tersenyum saja Bu. Jadi, angkutan ini pengalaman yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati dari Surabaya. Ingin tanya Bu Ririn, ini flashback kemarin ya. Izin tanya untuk mengenai visa, mungkin di floor atau gimana supaya kita kayak ini yang kemarin kan kita visa belum jadi, kita berangkat. Jadi yang saya semuanya nggak ingin terjadi seperti itu lagi, nggak loh. Itu kita dapat info visa atau apa itu kapan ya ini? Baik, terima kasih teman-teman semuanya, Bu Anissa. Mudah-mudahan Abatur ini menjadi obat panjenengan semuanya nanti. Ya, tidak usah kita mengingat yang sudah berlalu. Biarkanlah itu menjadi pengalaman panjenengan semua yang berharga. Insya Allah dari pengalaman itu panjenengan semua akan menjadi kuat, menjadi pintar. Tidak usah mengingat yang sudah berlalu. Insya Allah mudah-mudahan Abatur ini nanti menjadi obat buat panjenengan semuanya. Kami pun Nabatul pernah mengalami hal itu, okay. Jadi Nabatul pernah juga mengalami hal itu. Tapi dari hal-hal itulah kami dapat pelajaran, okay. Jadi jangan kembali ke masa yang sudah tidak perlu diingat. Insya Allah nanti Nabatul menjadi obatnya. Insya Allah, mudah-mudahan kami amanah di sini, okay. Itu insya Allah kalau visa itu pada saat ini sekarang
itu paling tidak 1 minggu sebelum keberangkatan sudah selesai. Ya, itu harus sudah selesai. Kecuali Itu. yang mendadak. Apa tadi? Kecuali kalau ada yang jamaah yang Iya. mendadak. Kecuali kalau memang ada yang belum selesai administrasi atau apa, ya memang kalau sudah selesai administrasi ya terpaksa kita ikutkan selanjutnya. Itu. Ya. Iya, tetap visa harus dikeluarkan. Nanti kita kirim di grup. Visa tiket itu dikeluarkan di grup. Jadi itu Mbak Su, jadi kita kemarin sudah lebaran kemarin, tapi ini sudah langsung. Jadi kita satu paket, nanti saya yang bisa. Jadi nanti kan ada grup nih Mbak. Jadi visa, tiket itu nanti kita keluarkan semuanya. Tiket internet semuanya. Bisa kita keluarkan di grup. Ya? Nanti semuanya dimasukkan. Sebelum berangkat. Iya, untuk masalah keberangkatan jamaah dari saya yang kemarin tertunda, itu untuk seluruhnya itu ngapunten. Jadi ada yang 5 jamaah yang belum lunas, itu nanti urusannya dengan saya. Jadi memang semua ini entah nanti usaha saya gimana, itu yang penting saya sudah koordinasi dengan Nabatur. Dan kalau sampai saya belum pelunasan, berarti saya yang bertanggung jawab. Jadi jamaah tidak akan bisa berangkat kalau saya belum pelunasan. Jadi untuk yang karena memang ini kemarin belum transaksinya itu di awal memang pakai dana talangan ya sudah, tapi intinya ini sudah saya bertanggung jawab untuk memberangkatkan lewat Nabatur. Ngoten nggih. Pun betul usah mikir, kalau sudah di Nabatur, insya Allah Burin sudah bertanggung jawab sepenuhnya untuk tiket pesawat ataupun visa sudah diikut. Jadi tidak bakal ada kayak kemarin. Insya Allah Burin sudah sepenuhnya, ya, sudah sepenuhnya bertanggung jawab. Kalau sudah masuk acara manasik ini, berarti semua sudah ada apa itu? Persiapan, ya. Sudah semuanya sudah dihandle dari Nabatul. Saya potong ya Bu. Ya. Saya potong. Nanti besok koordinasi dengan Bu Anissa, ya. Nanti koordinasi Bu Anissa, intinya di manasik ini kita jadi satu keluarga. Ya. Nanti apapun yang menjadi urusan panjenengan, nanti jangan dengan Bu Anissa. Iya, insyaallah mudah-mudahan semuanya diberikan. Mudah-mudahan lah nanti menjadi obat panjenengan di sini. Intinya kalau di Nabatur itu fair, jujur, tidak boleh ada pembohongan dengan jamaah. Kalau jamaah itu paket A ya A, paket B harus kita ungkap semuanya. Intinya itu. Lupakan travel yang kemarin yang membuat kebodohan kepada panjenengan, kok kebodohan tentang salah. Yang lalu biarlah berlalu. Itu biarkan menjadi travel yang membuat kebohongan pada saya. Saya aturkan bahwa saya pun pernah mengalami hal itu. Yeah. Jadi cerita itu monggo ditutup. Biarkanlah itu menjadi tanggung jawab travelnya Bu Anissa dengan yang kuasa. Itu ya. Nanti kalau masalah pembayaran dan lain sebagainya, jangan langsung ke Bu Anissa. Intinya. Isfa'lana ya Rasulullah, safa'alilah kami ya Rasulullah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kami, mudah lahir, mudah batin, mudah semuanya ya Allah. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana safarana, Allahumma yassir lana safarana, barik lana fi jami'i umurina, waqtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Suaranya Bu Toya. 1, 2, 3. Pak Umrah suka-suka. Apa? Ibu.
bersuka-suka. Para Umi Sofi suaranya. Mau bersuka-suka. Mau bersuka-suka. Mau bersuka-suka. Solusinya.